Itu kita dipun paring Gusti Allah kenikmatan injil menika kita digolongaken tiang-tiang ingkang cerdas. Katite ing injil menika kita saged sesama mudzakarah mekaten menika kangge intripun injil menika kita menika ngenget-enget apa yang akan kita bawa, bekal apa yang akan kita siapkan dalam rangka nanti kita menghadapi satu kehidupan yang lain, yaitu di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Al-Qayyis itu orang-orang yang cerdas. Ini kriterianya Kanjeng Nabi. Yang mengkriteriakan, menggolongkan itu Kanjeng Nabi, yakin bukan salah. Tapi nek sing jenis kene wong kudu niku mesti keliru. Ini Kanjeng Nabi itu mengkriteriakan, menggolongkan orang-orang yang cerdas. Al-Qayyis sinten menika al-qayyisu man dana nafsahu, orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini kriteria pertama, orang yang cerdas itu orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nomor kalipun man dana nafsahu wa amila ba'dal maut, dan dia mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Ini sebalikpun kita dengar lagu aja dibanding-bandingke. Lah niku Kanjeng Nabi, agama kita ini suruh membanding-bandingkan. Ketika ada orang yang cerdas, berarti ada orang-orang yang bodoh. Ini kudu dibandingkan. Jadi oleh dibandingkan, justru malah dibandingkan. Perbandingannya wal ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna Allah. Orang cocok. Wal ajiz niku wong sing bodoh. Sinten wong sing bodoh niki? Man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna Allah. Wong sing mujo hawa nafsune ning arep-arep rahmate Gusti Allah. Dadi wong sing sak elek wong Bapak Ibu niku janjane nek cara ditakoni pengen selamat sesuk uripe penak ora, mesti pengen apa? Ora ono wong sing sok elek wong niku kabeh mlebu neraka. Pengen rahmati Gusti Allah. Nah, alhamdulillah kita sami saged sesamaan niki, mugi-mugi kita sami niki digolongi wong sing cerdas. Nah, cukup bayangke wong nanti jam usari, alhamdulillah. Kalau leader, kalau meeting cerdas. Ini nek seorang orang bersyukur niku enake nafsune niku turu. Tapi alhamdulillah kan ini kita mengendalikan nafsu kita, tidak tidur untuk subuh berjamaah kemudian diikuti dengan mudzakarah ini. Jadi mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang cerdas. Terus gini apa dalam rangka nanti satu bekal kematian. Bapak Ibu yang hormati, jumlah kalian hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna wa kuntum amwatan tsumma yuhyikum amwatan fa ahyakum. Niki pertanyaan nipun Gusti Allah kepada kita manusia selaku manusia. Ngopo to kuwi padha
kafir karo Gusti Allah, mengkafiri Gusti Allah. Kafir itu aslinya seorang itu menutup. Jadi petani itu barang dulu benih apa itu nyebar winih ini biar terus ditutup. Kafir nih. Wa antum amwat. Jadi kita dulu ini mati Bapak Ibu. Karena ternyata kita itu dulu, kita ini mati 2 kali dan hidup 2 kali. Jadi beneran keliru orang mengatakan kita itu hanya hidup sekali saja di dunia ini. Tidak. Allah mengatakan kita ini hidup 2 kali, mati 2 kali. Ini wonten Al-Baqarah 28. Fa'ahyatum. Jadi kita dulu amwat, kita itu dulu mati, kemudian maka Allah menghidupkan kita. Summa yumitukum. Kemudian kami hidupkan. Summa yuhyikum. Berarti nanti kita akan dihidupkan lagi. Setelah kita dimatikan, kemudian dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Dan kita akan kemudian kembali kepada Allah. Ini selaras karena mengikut 3 surat ke-40 surat Al-Mu'min itu Allah sudah mengatakan secara jelas bahwa kita itu mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kanti mengatakan sesuai dengan kecerdasan dan ketidakkecerdasan, kita bagaimana menjadi orang-orang yang cerdas, mempersiapkan kematian. Inilah yang dikatakan Nabi sebagai orang-orang yang cerdas. Maka Rasulullah SAW ini membuat satu perbandingan. Contohnya pun nanti Rasulullah menikah tidak wonten peken di pasar. Ini betul diceritakan apa pasar hebat atau pasar enggak. Betul diceritakan hadisnya namun Kanjeng Nabi ini tidak akan kalian sahabat tentang betul khusus pasar hebat, pasar sapi, pasar ayam dan kemudian cerita. Hari kalian nonton pekan pasar ini Nabi ini mersani bangkai kambing. Batang kambing. Ya. Kalau yang Nabi lajeng bangkai kambing itu diangkat. Intinya pun kalau betul hafal hadis pun dari mafhumi pun. Sasampunipun diangkat niki ditawake kali sahabat. Hai sahabat, sapa sing gelem batang kambing iki, batang wedhus iki? Tenggenan niku si kambing niku perung, jadi napa? Kupinge cacat. Wes batang kupinge perung. Ya Nabi sinten sing kersa kaya ngeten niku wis dadi batang perung sisan. Mboten wonten sing kersa. Ngerti sahabat? Nah, dunia iki ora luweh apik tinimbang batang wedhus iki. Niku Kanjeng Nabi nggambarke niki gambarane dunia kali akhirat iki. Kita membanding-bandingkan itu dunia dengan akhirat. Nek sorong koyo elek banget ya, dunia kok koyo dibandingi batang wedhus wong nyatane nggo rebutan kok gitu kan. Kita jungkil jempalik ya, kadang siang diberikan malam dijadikan siang dalam rangka meraih dunia ini orang. Lah ini oleh Nabi dibandingkan nggak lebih baik dibanding dengan batang wedhus. Niki mboten berarti kok nek ngono donya ora perlu. Mboten ugi.
Ini untuk mendorong manusia agar jangan sampai terlupakan, ya, jangan dilupakan dengan dunia, oleh karena gebiarnya dunia dibanding dengan kehidupan nanti di akhirat. Mulai dibandingkan ini ketika di pasar, ketika Nabi di tepi laut, maka Rasulullah juga menggambarkan bagaimana perbandingan dunia dengan akhirat. Nabi mencelupkan jarinya ke laut, maka air, atau wahai sahabat, air yang tertinggal di jarimu itu adalah dunia. Sedangkan air laut yang tinggal itulah akhirat. Ini perbandingan supaya kita banding-bandingke. Menurut Bapak Ibu, niki nggih napa to Allah Rasulullah nggambarke kan bandingke niku antawisipun nggih. Kita selaku orang yang beriman ini punya pengharapan yang besar. Sebab teng donya niki yen ngapunten Allah itu adil, tapi kita kan menganggap di dunia ini Allah enggak adil kadang. Kayak sono sing wong sugih kecukupan blegedu seakan-akan tanpa masalah. Sementara orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, wis uripe kecukupan, kekurangan, itu musibah meneh, gitu. Maka ini diantaranya untuk agar orang beriman ini punya pengharapan yang besar nanti di akhirat. Jadi itu kecewa banget gitu, karena dunia ini hanya sebentar, hanya kecil. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sehari kita di akhirat itu sebagaimana 1000 tahun yang kita hitung. Pripun ayatipun? Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, kata Allah. Sesungguhnya sehari yang kamu hitung itu sebagaimana 1000 tahun nanti di akhirat. Jadi awake dhewe niki pun mlebu 2023 niku insyaallah sing teng mriki mboten wonten sing urip sehari. Dari wonten sing urip sehari niki teng mriki. Sebenarnya umpamanya 50 tahun, kula pun 52 niku berarti nembe 1 jam 20 menit kira-kira hidup saya. Jadi nek ana wong urip kok teng donya 100 tahun, itu baru 1/10. Jadi hanya 2,4 jam. Niki umur wong dunya sakniki paling pinten? 60-70 tahun kata Nabi niku. Jadi nek wong urip kok 100 tahun itu baru 1/10 hari. Jadi hanya 2,4 jam. Ini juga perbandingan supaya kita tidak terlalu banget nang dunya niki. Sing kelewat ya ora begitu getun gitu. Dan kita ada harapan-harapan kehidupan di akhirat. Bapak Ibu yang kang hormati, ini kan penting kok. Allah membandingkan, ya. Karena sedemikian rupa kehidupan nanti di akhirat, ya. Maka oleh Allah kita ini diminta agar selalu senantiasa mempersiapkan diri untuk bekal di dalamnya. Ya. Mau teng awal lo kita aturakan, kita ini sudah diberikan oleh Allah karena memang diberi satu bekal modal yang besar, yakni iman kepada Allah. Ini satu modal yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Apa itu? Adalah iman kepada Allah. Ini seorang modal utama, Pak. Bar niku mengke kantun nambah modal ibaratnya ngaten. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Ini wonten surat Al-Imran ayat 1setunggal. Sak temene wong-wong sing kafir. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, lan dhewe mati ana ing sajroning kekafiran.
falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftada bih. Ini cerita Allah. Jadi nanti ketika orang-orang kafir yang dia itu mati dalam keadaan tidak beriman, itu menginginkan, karena begitu orang kafir itu nanti di akhirat ini akan mendapat siksa. Begitu melihat siksa, maka orang-orang kafir ini pengen menebus atas ketidakkeimanannya. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Orang-orang kafir ini pengen menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Mil'ul ardi dhahaban. Jadi emas sepenuh bumi. Wala wiftada bih. Fala yuqbala, kata Allah. Maka tidak akan diterima. Ini nggak perbandingan, bisa dibandingkan sedemikian rupa besarnya orang yang beriman, maka orang kafir ini andai, dan itu tidak mungkin. Allah membuat perumpamaan ini tidak mungkin. Ngerti siksa, mulut dewe ndek umpamane niku, wong ndak mungkin punya emas sepenuh bumi ini. Teng ngerti napa wonten sing duwe emas sepenuh? Nek sebumi lah mboten lah ya. Sepenuh kamar lah nggih. Mboten. Bar voli, sepenuh bal voli mboten lah. Ya nek sak gelas mungkin enten nggih. Nek umpamane ngono mesti disimpan itu. Disimpan baik-baik jangan sampai hilang. Karena begitu nilainya harga emas. Ya, saat ini pinten? Segrami. Kan Bu, ibu-ibu biasanya sing pasnya regone ini 700.000, 800.000, 900, awas terus 900. Nabi mawon numbas nih garwo apa pilih, mulai perso harga emas gitu. Ya, katakanlah tak gede 1 juta, 1 grami pun. Lah nek 1 ton berapa harga? Kalau bumi, sepenuh bumi, berapa triliun harga emas sepenuh bumi? Ini oleh Allah tidak akan diterima. Orang-orang kafir nanti akan pengennya itu menebus dirinya agar selamat dari azab Allah itu dengan emas sepenuh bumi. Jadi ini orang-orang beriman itu sebetulnya berarti orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya tidak bisa dibandingkan, saya katakan tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan apapun di dunia ini. Karena dengan dia memiliki iman, itu berarti ancang-ancang insya Allah dia selamat ya dari azab Allah. Kamakan mangkeh Bapak Ibu, menika wonten tiyang mlebu surga itu terakhir. Muga-muga kita mboten sing terakhir lah nggih. Ini ada orang yang masuk surga itu terakhir kali. Sudah sekian lama konco-konco wis do mlebu, dan ini ada orang yang masuk surga itu terakhir. Lah, sasampunipun piyambakipun dilebetke. Lho kenapa kok ini terakhir? Nah, Bapak Ibu, karena orang ini ketika di dunia ya, yang namanya orang itu ya ada dosanya, ada salahnya, maka orang ini dikumbah dulu, dicuci dulu di nerakanya Allah. Sasampunipun ngaten piyambakipun dintas lebet ke surga. Ya, sasampunipun lebet ke surga niku nek teng mriki ya kami tenggengen ngaten niku. Kami tenggengen niku cah cilik ora ngerti ki kami tenggengen. Gumun. Loh. Ya Allah, mana kuwi leres niki surga kula. Ya, dadi kaget. Lebok ke surga niku kaget. Lah iya iki bener surga mulan pripun? Dewi niku ragu. Masa surgaku kok apike kaya ngene, jembare kaya ngene gitu lho. Lah pinten jembare wong sing terakhir mlebu surga niku? Seluas langit bumi. Orang yang terakhir masuk kali surga, terakhir kali niki nggih,
luasnya itu 10 kali kerajaan dunia ini. Saged dibayangke mboten? Wong mlebu surga terakhir niki surgane niku, ombone niku ini 10 kali kerajaan dunia. Loh, niki nek dibayangke angel banget niki. Wong awake dhewe dine kebon sing niki, sawah sing kulon niku kathah sing nganggur niku. Itu ora sempat nandur misalnya. Kebon awake dhewe sing ngono kebak suket tok niku. Wingi intermezzo kula niku wingi kepanggih piyambake lami teng Taiwan. Jadi merantau sebagai pekerja di Taiwan. Di Taiwan itu ndak ada tanah kosong Bapak Ibu. Nek mboten sayur ya bunga. Ini mungkin karena sempit itu ya. Lah Indonesia ini coba suket tok itu. Karena nggak sempat untuk ngurus itu. Ini teng dunia loh, buatan sempat ngurus. Lah ini orang di akhirat nanti, orang yang beriman masuk terakhir kali, ini luasnya surga itu 10 kali dunia. Loh, saat ini kok terakhir kali itu kenapa? Ya. Ini orang yang sekecil-kecil iman, ya. Karena dia masih punya iman kepada Allah, sekecil-kecil iman, itu balasannya itu 10 kali kerajaan dunia. Muka-muka beda, bukan sekecil-kecil iman, bukan namun sekecil-kecil darah gitu ya. Ya, sak kepel apa sak bul tendang apa begitu. Syukur luweh gede malih. Nah, ini dalam rangka kita menikah gede ini ki iman iki. Tapi bukan terakhir kali masuk surga dan bukan terakhir kapling surga terendah. Ya. Nek pun terima aku sak kapling-kaplingnya terendah ora apa-apa. Ning niku mangke niku terakhir kali masuk surga. Ya. Pengen sing pundi niki? Pengen kita adalah surga yang di atasnya, kan nanti surga itu 100 tingkatan. Nah, kita pengen yang tinggi-tinggi dan kita pengennya berombongan nanti. Ini Allah Subhanahu wa taala pun gambarkan yang pun awas bapak imam gitu. Dan surat Az-Zumar ini artinya rombongan. Rombongan apa tuh? Ini juga perbandingan juga. Allah itu menggambarkan nanti orang masuk surga itu juga berombongan, masuk neraka juga berombongan. Mungkin zaman sama hari ini sakit masuk surga kan di rombongan. Allahumma amin. Berombongan. Ning masuk neraka ya berombongan. Jadi mari kita rombongan bareng-bareng apa masuk neraka, jangan sampai kita akan masuk surga dengan berombongan. Makanya jenengan sing pun sami mlebet surga kula dereng enten jenengan goleki lagi. Ya, dalam satu riwayat itu iya, nggih Pak. Nek kok wis tau ke rumah saku wis tau ketemu nang Masjid Miri Sewu. Ketoke sik ngisi kae ning nang kene urung ketok iki. Nang surga urung ketok. Endi sing ngomong kae lho. Anjuran pun mlebet surga riyin. Tolong digoleki kula riyin, disebutlah ya. Jadi nanti ada syafaat di situ. Ini indahnya. Jadi nanti orang-orang itu akan bercakap-cakap di surga itu, saling mengkisahkan dulu kehidupan di dunia. Dereng niku nanti orang-orang di wonten kaitannya dengan kuburan. Dikubur saja nanti orang itu kan bercakap-cakap Bapak Ibu. Ada dalam riwayat itu. Nanti ketika orang itu mati, kemudian disusul oleh temennya. Wong sing mati dhisik iku takon karo wong sing mati keri. Piye masjide tambah makmur apa ora gitu. Alhamdulillah tambah makmur. Itu laporan kepada orang yang mati duluan. Jadi ada bercakap-cakap. Ini ya. Kumpul sesuatu ini bercakap-cakap ini dalam keadaan seperti itu. Ini mayat itu nanti akan merasa susah ketika nangkep ya masjidnya.
saya sudah. Nah, ini susah. Nah, maka kita sudah menyiapkan bercakap-cakap dalam kubur dalam keadaan kabar-kabar yang menggembirakan. Di majlis taklime, alhamdulillah saya kebak. Ini akan menyenangkan orang-orang yang mati. Karena nanti akan dilevelkan Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang beriman itu nanti akan bercakap-cakap sama-sama dengan orang-orang yang beriman. Lah orang-orang kafir juga demikian. Rombongannya juga orang-orang yang kafir. Ini teng kuburan mangke ngoten akan bercakap-cakap. Maka jaga baik ya, hubungannya dengan keluarga, dengan tetangga, dengan orang-orang yang memakmurkan masjid, sehingga nanti kita ini bisa disebut. Oh, rum kita nang surga, sebut saja. Mungkin mengenai sakit iso. Ya memang nanti pendapat. Wong nek wis mati ki ya wis sesuai amalnya sendiri-sendiri, gitu kan. Tapi nanti di riwayat lain itu ada orang itu memberi syafaat. Kanjeng Nabi sing maringi syafaat sedua niku. Tapi bisa menyebut geret gitu lah. Geret. Mula berbaik-baik sebatas mangke itu digeret. Nek jenengan sing dhisik kula sing digeret. Nggih. Ibu bapak ingkang hormati, niki awalnya kan mencerdas tuh. Maka kita bicara kematian itu biar cerdas. Ya. Setahun baru omlah bicaranya kematian. Mbok yo sing semangat lu iya nih tuh semangat dulu beramal. Kenapa tuh orang itu lemah dalam beramal? Karena tidak ada harapan nanti di kematian itu tuh seakan-akan tidak ada. Maka jadi lemah untuk mempersiapkan kematian. Itu masalahnya. Ini ngapa orang itu sibuk dunia? Karena kita masih hidup di dunia dan ada angan-angan yang panjang. Kita tidak boleh panjang-panjang angan di dalam kehidupan dunia. Aku kan lagi 52 tahun. Nah, kayak mati kan mergo wis 70 tahun gitu. Sing 70 tahun ya berpanjang angan-angan. Aku lagi 70 tahun, kayak sing mati ki 90 tahun. Gitu. Yang ngapunten, Bapak Ibu sing pun 70 tahun munggah. Wonten mboten perasaan tua itu ada enggak? Kelatakan. Aku ki wis tuwa. Ya kuwi ucapan ya. Aku ki wis tuwa. Itu ucapan, Pak. Tapi ngen-ngennya itu tidak ada orang tua itu tidak ada. Perkara dengkule itu. Boyoke niku tuwa, tapi ngen-ngennya itu tidak tua. Kenapa toh? Karena roh itu nggak kenal tua. Sing tua itu ini kok dengkule, rambute, pripate itu sing tua. Tapi roh itu kan nggak tua dan nggak kenal kematian. Roh kita ini nggak kenal mati. Jadi hanya pindah alam dari alam satu ke alam berikutnya saja. Ini hebatnya manusia, Bapak Ibu. Bedone kewan beda. Kewan itu begitu dicipta oleh Allah hidup, mati ya sudah. Jadi roh kucing kok kepiye? Tapi nek menungso, ini rohnya manusia ini yang kita nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi tidak kenal roh itu rambutnya putih, tidak kenal. Nah, maka kita menyiapkan diri, roh kita ini roh yang baik. Karena ini akan pindah saja. Jadi kematian itu hanya pindah dari kehidupan satu ke kehidupan berikutnya. Maka kita ini hidup dari awal, mati itu 2 kali, hidup itu 2 kali. Kematian pertama adalah ketika kita ini belum bisa disebut. Al-Insan ayat 1. Jadi kita manusia awalnya itu belum bisa disebut. Ya. Ini wonten itu kajian itu ketika manusia ini awalnya itu kan dari air mani dan sel telur itu ya.
Itu dari apa tuh ya? Dari saripati tanah. Jadi urung disebut. Seko sari tomat, beras, jagung, gula, dari itu awalnya. Urung disebut. Itu kematian yang pertama. Lajeng kehidupan pertama itu ketika kita lahir di dunia. Inilah kehidupan yang pertama. Ya, dimasukkan roh, kita lahir di dunia. Dan inilah kehidupan yang super menentukan di dunia ini, Bapak Ibu. Tidak mungkin mati ini mangke wong imane kabeh. Jadi ketika orang itu mati, itu nanti orang akan beriman semuanya. Ya. Nah, saya wah oke, enten aliran yang orang itu tidak mengakui Tuhan, tidak mau beragama maksudnya. Jadi pengen sakar PDW, apa namanya, agnostis, tidak mau beragama, itu tidak mau. Padahal orang bisa tertuntun dengan baik dan tidak, kan mesti ada tuntunan. Lah ini tidak mau tuntunan. Kehidupan pertama. Nah, kematian yang kedua adalah kita ini pindah dari alam dunia dan kemudian pindah ke alam kubur. Orang menyebut itu kematian dan Allah juga menyebut itu sebagai kematian. Tapi sebenarnya hanya pindah saja dari alam dunia ke alam kubur. Ini kematian. Padahal di alam kubur itu wonten kisah-kisah banyak itu tentang alam kubur. Itu orang itu ternyata hidup di situ. Kenapa? Karena hanya ada dua kemungkinan tentang alam kubur itu. Dia mendapat nikmat kubur, atau yang kedua mendapat siksa kubur. Berarti mendapat nikmat kubur niku urip napa mati? Orang mendapat nikmat itu berarti merasakan nikmat. Lah orang merasakan nikmat itu berarti hidup. Gitu. Yang kemudian sewong cara wong kita itu ya ngimpi ngono lah. Karena mimpi dalam tidur. Wong dioyak-oyak wong edan, ngimpi dioyak-oyak wong edan. Niku susah napa sedih gitu. Sedemikian rupa sedihnya. Itu mimpi loh itu, bukan ya. Tapi mendapat kesenangan di mimpi, yo kita senang tenan. Lah ini orang nanti di alam kubur ini mendapat nikmat kubur. Ini orang yang pertama mendapat nikmat kubur. Berarti dia merasakan nikmat, dong, namanya mendapat nikmat kok. Nah yang kedua mendapat siksa kubur. Karena kubur itu diantaranya bagian dari pintu-pintu nanti arah ke neraka, atau kubur itu bagian dari arah-arah nanti menuju ke surga. Berarti orang yang ada di kubur itu juga akan merasakan siksa dan merasakan nikmat. Jadi mboten kok mati wis mboten. Justru di situ awal dari kenikmatan nanti surga itu seperti apa, ini sudah bisa dirasakan dunia, kemudian dikubur. Ya, ini kita mempersiapkan kuburan kita, alam kubur kita ini mendapat nikmat kubur. Ya, yang dikatakan itu ketika nanti di alam kubur bagi orang-orang yang beriman, maka kubur itu akan diluaskan sejauh mata memandang. Mboten kok kuburan nggih. Nek kuburan ya mung siji ping loro kuwi. Tapi ini rasa ya. Belum mboten badhe bahas nanti itu dengan jasad apa ndak. Nek di alam kubur saya kira bukan jasadnya. Itu roh itu sudah merasakan nikmat kubur yang kemudian bisa melihat luasnya kubur sejauh mata memandang. Soalipun ini perbandingan malih. Orang-orang yang tidak beriman ini maka kubur itu menyempit. Kubur itu menyempit sampai dipreske kepada orang ini
sehingga tulang rusuknya itu saling apa nih? Nek ngeten nih. Ketekuk-tekuk lah ngeten niku. Nggih. Niki nek terus nek ngono coba dipasang apa? CCTV di dalam kubur. Ya, orang itu ya pengennya gitu, membuktikan yang pada itu kan gaib. Jadi nggak bisa dianu dengan sesuatu yang ya, direkam ya nggak bisa. Itu gaib. Itu gaib. Alam gaib. Ya. Dan ini sebagian orang-orang yang beriman iman kepada yang gaib. Ini kita mengkaji nanti gaib, sesuatu yang gaib, yang alam kubur. Ini di alam kubur. Ya. Dan dia akan diberi hidangan. Nah, itu dalam sana itu pagi dan sore hari. Jadi orang roh kita nanti akan diberi hidangan juga. Merasakan berarti merasakan makan ya berarti. Ini juga lagi lema ambi carane roh sama itu sudah terpisah kok. Tapi ya nanti gambaran-gambaran di alam kubur. Itu kematian yang kedua. Jadi kematian kedua ketika dari dunia kemudian ke alam kubur. Kemudian kehidupan yang kedua, tsumma yuhyikum, karena kemudian dihidupkan lagi. Itu nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang akan dibangkitkan kembali untuk menerima pertanggungan jawab manusia. Ya. Nanti surat Yasin, yauma nahtimu, pada hari itu dikunci ala afwahihim, apa itu mulut. Jadi kita ini nanti akan dikunci mulut kita. Kemudian baru akan menyampaikan persaksiannya siapa itu, ya kakinya, kemudian tangannya untuk apa, itu akan bersaksi, tapi mulut dikunci. Ya, kalau hari ini kan boleh ya, wong ngerasa ngomong dhewe bersaksi kanthi ngomongannya diolah sendiri-sendiri hari ini di dunia. Tapi nanti ketika di alam akhirat itu mulut dikunci. Aku ora hari ini boleh mengatakan. Tapi nanti di akhirat itu akan dikunci. Yang bersaksi adalah tangan kita, kaki kita untuk apa? Subuh tanggal 1 Januari 2023, ya Allah, saya gunakan kaki saya untuk subuhan. Ini akan bicara kaki kita, tangan kita, ya, kelelahan kita, ketidakenaan kita akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain dikatakan kita ini nembe akan ditimbang. Satu catatan amal itu dalam hadis ini pun sebatakan 99 catatan apa nek cara mriki anu. Kula mbayangke itu loh, kertas roll apa itu? Sing nggo nyetak anu. Stroke. Saya gambarke itu 99. Berisi catatan amal. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ini ditimbang. Karena nanti akan di pengadilan Allah itu dalam timbangan, satu timbangan. Catatan amal ini akan diletakkan di dalam satu timbangan satunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini juga menyediakan satu lembar. Satu lembar. Nek sing siji catatan amal, sing sak lembar ini adalah catatan yang berisi kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka oleh Allah ini diminta ditimbangkan kepada timbangan yang satunya. Maka yang satu lembar ini Bapak Ibu, ini jeglek gitu. Jadi lebih berat. Timbangannya itu lebih berat dibanding yang tadi 99 lembar. Karena dalam riwayat itu kertasnya ini yang tadi 99 ini andai kata itu sejauh barat dan timur.
catatannya itu. Nah, Allah tanya, wahai manusia, apakah ini benar catatanmu? Gitu. Yang tadi 99 nih. Ya Allah, betul, itu catatan saya. Apakah kamu merasa terdolimi dari catatan ini? Jadi ojo nganti, ya nanti itu udah catatanku, ini kleru ya Allah, ini catatan. Ini bener ya Allah, ini kleru, buatan kula niku. Maka Allah tanya, apakah kamu merasa terdolimi? Catatan ini bener apa enggak? Benar. Jadi Allah membetulkan. Orang itu membetulkan bahwa itu catatan saya seperti itu. Jadi ngapun tenan awake dhewe saat ini jane direkam nih kali Gusti Allah. Masuk dalam lembaran-lembaran yang 99. Wah, iki dosane ngene, iki amale apik ya semene. Ya. Iki apa kira-kira aku mlebu surga nih. Saking catatan dosanya sedemikian rupa. Sementara amal baiknya hanya sedemikian banyak. Maka oleh Allah ini yang satu lembar ini ditaruh di timbangan yang lain. Jeglek akhirnya. Bapak Ibu, ini hebatnya satu lembar yang saya katakan tadi, syahadat orang-orang yang beriman ini sangat-sangat berat di dalam timbangan Allah. Jadi ketika ada orang beramal sedemikian rupa banyaknya, baiknya, tapi kok tidak punya satu lembar ini, berapa nih? Kosong. Maksud satu lembar ini harus kita jaga sedemikian baiknya, jangan sampai lembaran yang selembar ini hilang atau ditukar dengan sesuatu yang lain. Nama syahadat. Maka ibarat syahadat ini kita kan daftar sejenis. Orang yang beriman ini daftar kepada Allah. Ya Allah, kula daftar. Daftar napa? Kula yakin teng jenengan. Lan Rasulullah menangko Nabi penjenengan. Ini daftar. Maka orang yang tidak beriman berarti orang yang tidak daftar. Nang UGM melu kuliah 10 tahun. Ibaratnya ini banyak yang menggambar gitu. Kuliah 10 tahun. Melu ujian. Bijine metu. Ning mboten daftar. Ya betul. Itu ijazah betul itu. Maka orang yang bersyahadat, orang yang beriman itu sudah daftar dulu. Nah, sudah punya lembaran yang setunggal ini udah Bapak. Nembe mangke yang 99 catatan amal ini akan disandingkan. Nah, ngeten. Pramila monggo kita wonten awal tahun menika kita jagi satu lembar syahadat ini sebagai modal utama, lajeng kita ikuti lembaran-lembaran yang 99 lembaran niku kita kathah-kathahaken amal-amal kesainan. Monggo niki kita ginakaken kesempatan menika kanthi saesanipun sehingga lembaran yang 99 ini berisi catatan-catatan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah menghapus catatan-catatan keburukan kita sehingga nanti dimasuk alam kubur, ya, alam kematian yang kedua ini kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Bila mengatakan saking kawula kirang 2 menit kalian surup kirangipun astunyun ngapunten menapa ingkang kita utaraken bisa gugah Bapak Ibu sami lan khususipun dumateng kula pribadi. Aten kemawon kirangipun nyuwun ngapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.